tandem sama klaster lain jika memang dibutuhkan. Kalau join atau collab webinar ini, konsepnya adalah kita berkolaborasi atau kita ikut webinar di luar dari pihak ruang guru gitu. Jadi kerjasama entah itu sama perusahaan lain atau sama kampus lain seperti itu. Nah untuk goalsnya kalau dari kita pengen nih untuk total pesertanya kalau bisa minimal 25 maksimalnya 50 dengan minimal 4% dari total pesertanya insya Allah nanti berlangganan gitu. Nah, untuk PIC-nya, di sini siapa sih yang bakalan berkontribusi? Pertama ada FEC koordinator. Jadi, biar kita, webinarnya itu webinar yang bukan produktif sih, webinar yang intinya yang berkualitas lah gitu. Aku sih pengennya dari teman-teman FEC koordinator, sebelum mereka menyelenggarakan webinar, kalian harus lihat dulu nih, atau kira-kira ada gladi resiknya gitu. Kalian lihat mereka gimana saat jadi narasumber gitu, terus kalian kasih masukan juga, kasih arahan juga, kayaknya lebih baik begini deh gitu. Jadi dan kalian juga harus catat, oh anak gue yang ini webinarnya di hari ini dengan tema ini gitu. Jadi pokoknya tugas kalian di sini adalah kuisi dulu sebelum webinar, terus dilihat dulu kesiapannya seperti apa, kira-kira udah pas atau belum gitu. Nah kalau di sini FEC sebagai penyelenggara, sebagai narasumber, dan dia juga akan follow up leads-nya gitu. Nah di sini ada tips persiapan sebelum webinar umum cek. Nah, yang pertama itu harus cek dulu kalender, cek berita terupdate ada agenda apa sih sekarang. Terus harus disiapin juga dan harus menguasai materi tentunya. Terus tentuin juga nih narasumbernya siapa, moderatornya siapa. Terus menentukan target peserta dan fokus produknya juga harus tepat gitu. Terus yang kelima, menentukan waktu yang tepat. Kira-kira webinarnya ini harus dibawakan di jam berapa sih? Nah, yang keenam, strategi yang tepat akan mendatangkan juga banyak peserta. Yang terakhir, buat goals dari setiap webinar yang telah FEC buat. Jadi, walaupun kita udah menentukan berapa sih targetnya yang harus tercapai, tapi kalau bisa si FEC-nya ini juga harus ada target gitu. Oh, webinar yang gue bawain kali ini, gue pengen pesertanya pas 50, terus kalau bisa 5 orang yang berlangganan gitu. Itu kan akan memotivasi mereka untuk tampil atau untuk membawakan materi dengan sebaik-baiknya gitu. Next-nya lagi, kita lebih telaah lagi ya tadi persiapannya. Yang pertama adalah cek kalender, cek berita terupdate ada agenda apa ya sekarang. Hal yang paling penting dalam membawakan webinar itu adalah menentukan topik dulu. Kira-kira kita mau ngangkat topik apa ya gitu. Dan jangan males untuk riset topik sama webinar apa sih yang sekarang lagi banyak berlangsung gitu. Oh, kita lihat example-nya ada di bawah. Misalnya berita terupdate sekarang, ini yang pas pandemi ya. Semenjak pandemi sekolah diliburkan, berarti siswa belajar online di rumah. Nah, kira-kira kita mau ngangkat topik apa ya? Oh, bisa nih tetap berprestasi walaupun belajar online di rumah gitu. Nah, pokoknya harus ambil berita yang terupdate apa gitu, karena pasti orang dari berita tersebut ada aja masalahnya karena kita datang sebagai solusi nih di webinar ini gitu. Terus update jadwal tes perguruan tinggi. Misalnya kemarin udah senam PTN, berarti besok mau SBMPTN nih. Ya udah kita bikin aja temanya tips and tricks sukses SBMPTN gitu. Jadi kalau bisa teman-teman FEC koordinator juga mengarahkan untuk si FEC-nya ini mungkin bisa bikin kalender tema webinar apa sih di bulan ini gitu. Jadi biar ada jedanya dan fokusnya tuh tepat gitu dan topiknya tuh juga tepat karena seasonnya memang orang-orang lagi pada happening bahas itu. Nah, contohnya yang terakhir itu adalah update jadwal tes mandiri perguruan tinggi. Gitu misalnya mau mendekati tes mandiri UGM nih. Berarti bisa masuk ke tema tips and tricks masuk UGM. Kak, tapi kan nggak semua orang UGM itu kan hanya ada di Jogja. Emang bisa Kak kita nyelenggarain ada di kita teman-teman di Surabaya nih Kak, emang memungkinkan banget gitu. Nanti kita bahas ya. Next-nya adalah mempersiapkan dan menguasai materi. Dengan template udah ada, disarankan juga untuk teman-teman FEC ini wajib banget sebenarnya untuk mengimprove dengan berita atau materi yang lebih update lagi gitu. Jadi kan memang kita ada list kumpulan materi webinar kan.
Tapi alangkah lebih baiknya jika si FEC-nya ini juga menambahkan beberapa slide yang memang ditulis sendiri dari FEC-nya gitu. Karena akan kelihatan lebih menguasai lah daripada mereka hanya pakai template yang ada, mereka menggampangkan, oh udah ada kok template-nya, nanti gue tinggal bawain aja gitu. Beda lagi kalau mereka baca lagi, mereka pahamin lagi gimana ya caranya untuk menyampaikan dengan baik dan benar gitu. Oh kayaknya ada nih yang gue tambahin biar bagus gitu. Itu pasti akan terlihat lebih profesional gitu. Nah, nanti kalau untuk cek materinya bisa ada di sini ya. Nah, ini menentukan narasumber dan moderator. Jadi penting banget buat ada moderator juga. Bedanya narasumber sama moderator ini, fokus si narasumber ini pasti kan untuk menguasai materi yang akan dia sampaikan. Kalau moderator ini kan pasti dia menguasai situasi, gitu kan. Oh, tiba-tiba si narasumbernya mati lampu gitu. Nah, gimana caranya biar si moderatornya ini tetap membantu membawa membawa si acara webinarnya ini biar orang-orang tetap nggak nungguin gitu loh sampai si narasumbernya ini hadir lagi gitu. Jadi si moderatornya ini juga jangan ditinggal aja acaranya, enggak, tapi harus juga tetap dibantuin temennya nih yang jadi narasumber gitu. Nah, terus bisa tandem dengan klaster atau regional lain jika dalam klaster tidak ada yang relevan dengan tema atau topik yang dibawakan. Jadi misalnya kalian pengen kalian di Surabaya, tidak menutup kemungkinan anak-anak di Surabaya itu pengen dong masuk IPB gitu kan. Kalian bikinlah di sini tips masuk IPB. Nah, kalian bisa nih untuk merencanakan jadi tandem sama regional lain, ngajak si FEC cluster lainnya ini yang lulusan IPB untuk jadi narasumber juga di acara webinar kalian gitu. Tapi balik lagi ya, namanya kan kalian pasti minta tolong sama cluster lain gitu kan. Pasti ada perjanjian yang memang tidak memberatkan dua-duanya dan saling menguntungkan dua-duanya gitu. Jadi ini balik lagi ke kesepakatan pihak penyelenggara dan yang diundang gitu. Dibalikan ke regional masing-masing gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk sama-sama saling ngebantu gitu. Terus selanjutnya adalah menentukan target peserta dengan tepat dan jelas. Jadi harus tahu nih kalau kalian mau bikin webinar itu harus diklasifikasiin dulu berdasarkan misalnya hobi, terus misalnya kelas berapa, umur berapa, atau kalangan berapa gitu. Misalnya kalangan dari mana. Nah, kalau misalnya hobi, kalian mau bikin tema webinarnya ini adalah untuk orang-orang yang hobinya itu adalah main games, tapi ternyata pesertanya adalah yang hobi naik sepeda. Itu kan suatu hal yang beda ya kan, pasti nggak sinkron gitu. Jadi harus benar-benar siapa targetnya, kelas berapa dia gitu. Nah, contohnya adalah ini tetap berprestasi walaupun belajar online di rumah. Ini kan memang sebenarnya temanya umum kan. Walaupun temanya umum, itu juga nggak boleh dicampur nih antara peserta SD, peserta SMP, maupun peserta SMA. Karena dari segi pitching-nya pun kita tahu itu berbeda gitu kan. Apalagi kalau dicampurin, nah itu nggak bisa. Jadi kalian targetin lagi. Tema ini khusus untuk si SMP kelas berapa gitu. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa ikut gitu. Nanti kalau misalnya ada yang SD sama SMA gimana? Nggak bisa. Nanti kalau memungkinkan bikin di webinar selanjutnya gitu. Sama untuk misalnya tes SBMPTN, berarti ya targetnya adalah kelas 12. Kalau untuk kelas 10 sama kelas 11 kan masih kejauhan, berarti targetnya kelas 12 sama alumni gitu. Terus menentukan waktu yang tepat. Nah, kita juga harus riset nih perilaku peserta. Kira-kira kapan ya mereka waktunya senggang, kapan mereka juga mau meluangkan waktu untuk ikut webinar kita. Nggak ada salahnya juga buat teman-teman FEC riset di IG. Itu banyak banget kan yang ngadain webinar. Nah, lihat deh, di situ rentang waktunya tuh kira-kira kapan mereka tuh mengadakan webinar gitu. Banyak-banyak banyak riset lah gitu. Jadi kita mencontoh yang udah ada aja. Mencontoh ya, bukan mencontek gitu. Nextnya lagi, strategi yang tepat akan mendatangkan banyak peserta. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan tools, materi PPT yang udah dipersiapkan dan udah dikuasai juga. Terus nanti untuk poster webinar, bisa nih request ke teman-teman di development untuk, Kak, kita pengen dong ada poster yang memang template-nya sama gitu. Boleh banget gitu. Nanti kita siapkan juga template-nya kalau misalnya kalian memang ingin gitu. Jadi biar serempak, oh ini beneran dari ruang guru gitu. Terus jangan lupa juga kunci paling utama adalah form pendaftaran. Disinilah sarang
nomor telepon yang kita butuhkan gitu. Terus harus ditentuin juga mau pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kalau misalnya ternyata cuma pesertanya nggak nyampe 100, ya udah berarti Google Meet bisa gitu. Nah, gimmick atau benefit apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Pasti ada sertifikat. Nanti kalau misalnya dari teman-teman, Kak, bikin template sertifikat dong Kak, terus ajarin gimana caranya nulis sertifikat biar langsung bisa banyak pesertanya, karena kalau ngedit satu-satu lagi banyak, iya bisa. Nanti kalau memang mau kita ajarkan juga gitu ke teman-teman FEC gimana caranya biar bikin sertifikat secara bulk gitu. Terus bisa juga dari dana FPD mengajukan buat program yang namanya MGM, jadi member get member. Kalau misalnya si pesertanya ini dia ngajak saudaranya atau dia ngajak temennya untuk berlangganan, dia bakalan dapat reward entah itu pulsa, OVO maupun GoPay gitu. Nah, ini balik lagi mungkin ke teman-teman dari lead dan regionalnya yang disetujuin itu kira-kira mana. Cuma kalau ini kita kayak kasih opsional, mungkin kalau RB dia bisa dapat pulsa 20.000, kalau RB Plus karena lebih mahal lagi 25, atau kalau BA on, BA off dia bisa dapat 30.000 gitu. Terus bisa juga untuk masukin poster promo yang sedang berjalan, contohnya kayak promo partnership kalau misalnya memang kuota dan dan periodenya masih ada. Terus ya ini pasti nih voucher beasiswa iming-imingnya, terus sama free join TO ruang uji. Mungkin bisa juga nanti diiming-imingin, nanti kalian bisa nih ikut TO ruang uji, maksudnya TO partnership, TO school partner maksudnya. Nah, nanti kan itu nilainya bisa ditarik juga sama Mas Riki ya, gitu. Nah, ini bisa buat jadi iming-iming mereka juga. Untuk mencari pesertanya, di sini kan pasti dong hubungin ke kontak-kontak yang pernah dihubungin, entah itu anak murid, atau yang udah dikunjungin atau belum. Terus bisa juga share ke sosmed, bisa juga nih minta bantuan sama tim regional lain. Terus bisa juga minta bantuan ke grup WA, minta tolong sama kakaknya, sama mamanya, tolong dong kirimin ini poster webinar gitu kan. Terus bisa juga webinar kalian up di media promosi yang ada di Instagram. Nanti aku kasih tahu contohnya kayak gimana. Sama rencananya kalau misalnya memang kalian webinarnya aktif banget nih, webinar umumnya, entah itu webinar join ataupun collab, aku pengen masukin webinar-webinar yang memang ada di regional kalian. Ini bukan webinar yang ada di sekolah-sekolah ya, tapi memang webinar yang kalian buat, itu kita masukin di landing page-nya Ruang Guru gitu. Kemarin kan sempat ada landing page yang ini ya, webinar nasional ya. Nah, nantinya tuh semuanya kalau misalnya memang ada webinar umum, entah itu webinar apapun yang memang sifatnya adalah untuk umum lah gitu, maksudnya bukan untuk spesifik satu sekolah, itu rencananya pengen kita masukin di dalam landing page. Jadi kalau misalnya info lebih lanjut bisa cek di Ruang Guru lalalala gitu kan. Itu kan jadi terlihat lebih trusted gitu. Terus nanti kalau orang-orang buka link itu pun juga ternyata banyak ya ini webinar dari Ruang Guru dan ini ternyata beneran resmi ya gitu. Ini sih sebenarnya kalau memang dari teman-teman memang pengen banget, itu bisa kita bantu up juga. Nah, ini adalah beberapa contoh akun promosi webinar. Jadi beberapa dari sini tuh kebanyakan gratis, misalnya kayak gini, tag atau DM kami, free post and story gitu. Jadi kalian bisa DM ke info webinar pendidikan, minta tolong untuk bantu up webinar ini ya, acaranya gratis gitu. Jadi kan lumayan juga nih untuk nambah leads lagi dan media promosinya jauh lebih besar kan. Nah, ini yang terakhir buat goals dari setiap webinar yang udah dibuat gitu. Berapa sih target yang dipingin sama si FEC-nya ini? Berapa sih yang target yang akan berlangganan? Berapa sih revenue yang akan dia dapat gitu. Dan wajib banget setelah mereka mengevaluasi, ternyata tadi kesalahan gue di sini, kesalahan aku di sini gitu kan. Tadi ternyata aku kurang memotivasi nih, atau ternyata materi aku desainnya kurang nih gitu kan. Jadi tuh harus bener-bener dievaluasi dan di-report juga ke FEC koordinatornya. Jadi si FEC koordinatornya ini teman-teman juga jadi ada historinya. Si klaster A kemarin mereka bikin webinar, reportnya hasilnya adalah segini gitu kan. Terus yang berlangganan alhamdulillah misalnya ada 5 gitu. Kenapa sih dia bisa sampai berlangganan? Ternyata webinar yang efektif itu adalah webinar yang seperti ini gitu. Jadi biar kelihatan gitu, kesalahan ini nggak boleh kita ulang di webinar selanjutnya. Yang ini boleh nih kita pakai di webinar selanjutnya gitu.
Nah, yang selanjutnya adalah kita membahas konsep join webinar dengan collab webinar. Bedanya kalau join webinar ini adalah FEC ikut ke dalam acara webinar di luar dari ruang guru. Jadi kita cuma numpang sebagai narasumber di acara webinar orang lain, gitu. Tujuannya ya pasti kita pengen mempermudah FEC biar nggak usah merancang webinar, nggak usah publikasi juga, terus pasti mendapatkan peluang jangkauan leads yang lebih luas gitu. Nah, kalau targetnya pasti lebih besar daripada yang tadi. Ini minimal 50, maksimalnya 100, terus minimal 6% dari total pesertanya itu bakalan berlangganan. Untuk gimmick, budget, dan tools kemungkinan hampir sama semua gitu. Nextnya lagi, ini tips persiapan sebelum join webinar. Jadi intinya adalah si FEC-nya ini bakalan meriset nih webinar yang akan atau mau diselenggarakan dan dibuat kemungkinan daftar list webinarnya gitu. Jadi mungkin bisa tanya ke teman-teman terdekat atau anak-anak kampus kira-kira di tempat kalian tuh bakalan ada webinar nggak sih gitu. Kalau misalnya memang ada webinar, kita bisa nih siap sebagai narasumber gitu. Nanti gue bisa kok menjadi narasumber di acara lu, nanti free gitu. Nanti kita bakalan juga kasih voucher beasiswa buat pesertanya gitu kan. Lumayan kan buat gimmick kalian juga gitu. Tapi setelah udah tahu nih, oh kita ada webinar nih gitu. Nah, ditanya lagi lebih detail. Kira-kira kita menjadi narasumber keberapa sih gitu. Terus kira yang itu dari kan, siapa tahu kan ada dari Zenius, ada dari Kuiper, kan kita nggak tahu ya kan. Jadi harus ditanya lebih detail lagi. Kita tampilnya berapa menit ya, ada nggak do and dance-nya gitu. Terus apakah webinarnya ini berbayar, apakah webinarnya ini gratis. Nah, jika sudah mendapatkan proposal atau info lebih detail, bisa langsung discuss nih ke FEC koordinatornya. Gimana nih Kak, gue ada info nih terkait join webinar gitu. Webinarnya kayak ini gini-gini. Kira-kira positif sama negatifnya apa? Kita ambil nggak ya gitu. Setelah dirasa, oh ya udah ini positifnya lebih banyak gitu kan. Yaudah diambil. Kalau misalnya memang FEC koordinatornya ragu, mungkin bisa didiskus juga sama lead-nya gitu. Pak, ini gimana Pak, kita ada info terkait webinar nih, kira-kira diambil atau enggak ya? Nah, nextnya kalau misalnya oh yaudah ambil gitu, kita tanya lagi lebih detail. Ternyata di webinar itu dilarang untuk promosi sama berjualan. Nah, kan kita nggak bisa dong, kita harus tetap nyempilin tuh promosi kita kan, ya itu kan tujuan kita kan sebenarnya. Mungkin bisa juga nih si FX ini jelasin, oh kita nggak bakalan jualan kok, bahkan kita ngasih voucher beasiswa gratis gitu kan. Maksudnya voucher beasiswa potongan secara gratis gitu, tapi tetap ada yang dibayar. Lumayan buat peserta yang pengen belajar di ruang guru. Kalau di TV kan mahal, nih kita kasih voucher beasiswanya nih, nanti bayar cuma lebih dari setengahnya malah gitu. Ini kan bisa jadi gimmick juga buat kalian narik peserta gitu. Oh iya, bener juga ya. Nah, terus ternyata yang paling penting kan kita butuh kontak dari pesertanya itu kan. Kita udah minta izin nih, boleh nggak ya kira-kira kita minta kontaknya gitu. Emang buat apa? Oh kita mau kirimin voucher beasiswanya nih ke mereka. Oh nggak bisa nih kan pribadi. Oh ya udah boleh nggak nih gue nitip, kan gue udah siapin nih voucher beasiswa buat peserta tadi. Kalau nggak dikasihin sayang mubazir, boleh nggak dibantu blast ke peserta yang tadi udah ikutan gitu. Nah nanti kalian bikin blastnya deh, misalnya kayak tukarkan voucher webinar dengan voucher beasiswa ruang guru. Info lebih lanjut hubungin kamu Cia, kan nggak ada yang pernah tahu, siapa tahu ada yang hubungin kita kan setelah itu gitu. Nah terus jika memang nanti webinarnya berbayar, bisa juga dikasih saran, oh bisa nanti kalau berbayar kan biasanya ada hadiah yang dikasih ya ke peserta yang mungkin antusias atau pertanyaan yang terbaik gitu kan. Nah bisa nanti dibelikan juga ruang belajar sebagai hadiahnya gitu. Bilang juga kalau beli sama kita nanti kita bantu untuk dapat diskon yang lebih besar lagi gitu. Ini kan juga buat peserta ya kan. Bilangnya kayak gitu. Nextnya itu ini bedanya sama collab webinar. Kalau collab itu artinya bisa ada dua pengertian. FEC sama pihak lain bekerja sama untuk merancang, menyelenggarakan bersama gitu. Jadi sama-sama discuss. Kita mau bikin webinar apa gitu, kapan? Ini itu didiskusnya bareng-bareng. Atau FEC ngerancang konsep dulu, baru cari kita mau collab sama siapa nih dari pihak luar gitu.
Untuk PIC, target, gimmick, budget, dan tools-nya ini masih sama juga. Yang beda adalah persiapannya atau mappingnya. Nah, di sini ada dua konsep sebenarnya. Yang pertama yang di sebelah kiri, kita cari dulu nih, kita mau narasumbernya mau siapa ya, gitu kan. Kita belum tahu nih temanya, belum tahu, tapi kita pokoknya pengen ngadain webinar deh sama orang lain gitu di luar dari ruang guru. Oh iya, temen gue kan dokter gigi ya. Kira-kira dia mau kagak ya kita ajakin collab nih bahas apa ya kira-kira gitu. Nah nanti baru deh, gue dari ruang guru pengen ada webinar nih. Kira-kira lo mau ikutan join nggak gitu kan? Oh boleh, tapi transparan aja namanya teman kan. Tapi kita nggak dipungut fee sama sekali. Gimana menurut lo gitu kan? Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti bantuin info aja kalau misalnya memang mau nanya-nanya tentang gigi atau perawatan gigi bisa hubungin ke nomor gue. Oh iya siap gitu. Nah udah mereka merancang lah konsepnya bersama gitu kan. Terus kalau yang ini bedanya adalah FEC merancang dulu nih konsepnya. Kira-kira pengen bikin apa ya? Oh kita belum pernah nih ada yang namanya webinar menentukan minat dan bakat gitu kan. Ya udah kita bikinlah konsepnya seperti apa, baru kita cari orangnya. Siapa ya narasumber yang mau diajakin collab free gitu, biar win-win solution, biar dia nggak bayar, kita juga nggak bayar gitu kan. Nah, sebenarnya intinya sih sama aja. Kalau bisa, FEC-nya juga ajang promosi produk ruang guru, narasumbernya juga promosi entah apa yang mereka punya atau jasa apa yang mereka punya gitu. Misalnya kayak lembaga minat bakat, oke, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya terkait arah minat dan bakat bisa hubungin ke lembaga tersebut, atau misalnya dosen kampus gitu kan, atau pihak bank gitu, siapa tahu bank juga mau promosi, ada yang mau dibahas gitu kan. Nah tapi ini kan agak sedikit bukan beresiko sih sebenarnya, ini kan agak kita berhubungan dengan orang luar gitu kan, pasti kita butuh approval, kita butuh menjelaskan konsepnya lebih dalam lagi dan minta approval sama lead atau manajer kita kan gitu. Jadi jangan lupa untuk tanya dulu kalian sama manajernya gitu. Pasti nanti ujung-ujungnya adalah coba tanya ke tim development kalau acaranya seperti ini aman atau enggak gitu. Nanti kalau udah di ACC, karena ini kerja sama pihak lain, paling ada PKS yang ditandatangani. Nanti kalau untuk PKS bisa kita bantu untuk up ke legal juga gitu. Udah sih untuk quick update terkait dengan webinar umum atau join webinar ini. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa kita bahas, nanti aku bisa bantu sampaikan ke tim development yang lain. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Kak, boleh bertanya? Boleh. Iya Kak, terkait tadi yang mengundang narasumber gitu ya untuk ikut webinar kita. Tadi kan Kakak sudah mencontohkan kalau misalkan dokter. Nah, kan saya juga pengalaman dari FEC ketika kita explore ke anak-anak SMA, biasanya nanya cita-citanya mau kemana, lanjut kuliah kemana. Itu kan kadang mereka ada juga yang pengen ikut atau pendidikan kedinasan ya, kayak ke STAN yang kayak gitulah. Nah kebetulan misalkan kalau misalkan kita punya kenalan, dia alumni dari STAN dan sekarang juga sudah kerja di salah satu lembaga gitu untuk kita jadikan narasumber, itu baiknya seperti apa ya kayak apakah eksekusi by teman aja atau tetap ada tetap ada SOP-nya gitu, tetap ada aturannya, atau ya udahlah karena si kenalannya ini teman kita sendiri, ya udahlah kita eksekusi as teman aja gitu. Apa kayak gimana Kak? Karena waktu itu aku juga pernah ngedampingin syuting Halo Ruang Guru yang ngundang memang alumni gitu, misalnya waktu itu pernah alumni dia mahasiswa STAN lah gitu. Jadi sebenarnya kalau balik lagi sih, kalau di STAN itu setahu aku asal kita tidak menampilkan logo itu tidak ada masalah gitu. Jadi si STAN ini memang agak sensitif terkait dengan logo gitu. Berarti kalau misalnya kita pakai logo berarti kita izin ke instansi tersebut gitu. Itu setahu aku ya kayak gitu. Nah, tapi balik lagi nih, tanya juga ke temen kamu yang udah kerja di instansi kan sekarang. Kalau dari kantor
misalnya diundang nih lu sebagai narasumber, itu ada peraturan yang harus tertulis atau enggak gitu. Oh enggak usah kok, fleksibel. Lagian ini kan gue juga nggak bawa-bawa kantor gitu kan. Maksudnya di dalam posternya itu kalau bisa aman lah gitu loh. Jadi nggak bawa logo-logo stand juga, nggak bawa apa ya, nggak bawa tempat perusahaannya gitu kan. Itu masih dalam kategori aman sih. Kecuali kalau kita minjem logonya, terus nyantumin juga nama kantornya apa, mungkin ada surat izin gitu. Kita mau minta karyawannya untuk sharing-sharing nih di acara webinar ini gitu. Gitu sih setahu aku. Oh berarti kalau cuma nyantumin dia alumni stan aja nggak apa-apa ya Kak ya? Ya nggak apa-apa. Jangan pakai logo tapi. Jangan pakai logo, iya maksudnya nggak pakai logo, cuma menyantumkan kalau dia itu cuma alumnus stan di posternya itu nggak apa-apa berarti ya Kak? Iya masih aman kok. Oke, makasih Kak. Tapi nanti untuk ini kan aku catat ya. Nanti aku up lagi kelanjutannya gimana. Oke siap Kak, clear. Oke. Ada lagi? Mau tanya Kak. Boleh. Ini berarti lingkupnya kita sudah lingkup nasional berarti kalau misalkan webinar. Iya betul. Kalau kemarin kan webinarnya baru ke sekolah-sekolah aja gitu. Nah ini kita kasih insight, ayo kita coba keluar lah gitu. Terus, paling nanti kemungkinan kalau nasional kan pesertanya banyak. Itu fasilitasnya berarti via Zoom berarti ya Kak? Karena kan Google Meet kita sudah terbatas berarti. Sebenarnya tadi aku ini sih nanti aku drop kan PPT-nya ini kan bakalan aku share ya. Jadi itu bakalan ada tutorial cara pakai Zoom tapi dia yang nggak ada limit waktunya sih. Mungkin nanti bisa pakai dari situ sih, karena kalau misalnya kita request lagi ke tim IT, itu kan banyak ya gitu. Kayak aku aja pun yang di SQ kalau mau pakai itu kan ngantri gitu. Apalagi kalau misalnya dalam waktu yang bersamaan teman-teman di regional juga request gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngandelin yang memang ada di kantor gitu. Paling itu sih, nanti kita coba. Nanti aku share juga link PPT-nya, gimana caranya pakai Zoom, tapi nggak ada limit waktunya. Oke. Terima kasih. Oke, dari Putri. Kau boleh dong kasih template pasti. Ini lagi didesain template, jadi niatnya juga gitu. Jadi biar serentak gitu loh. Dan biar bukannya kita nggak percaya sama teman-teman desainnya di regional seperti apa gitu, tapi kita membantu memfasilitasi agar lebih serempak aja gitu. Boleh nanti kita sediakan ya Kak Syifa. Oke, Kak tadi buat yang itu gimana Kak? Apa tuh? Gimmick ngasih voucher voucher pulsa, voucher GoPay dan lain-lain itu kan bisa masuk FED ya. Tapi itu harus persetujuan regionalit dulu apa gimana? Soalnya kita sering gitu sih, biasanya pakai pribadi. Wah, jadi tiba-tiba kalau bisa diajukan kan lumayan. Gitu sih. Setahu aku sih bisa ngajuin dari FPD. Jadi kan gini ya logikanya. Pak, tunggu. Ini kan di kayak gini nih, pengajuan dana kan 100.000 ya kan. Sebenarnya kan 100.000 ini bakalan keluar kalau misalnya ada anak yang ngebantuin kita buat ngejual ke temennya kan, baru kepake. Kalau nggak kepake kan berarti kita balikin lagi kan FPD-nya. Ya, gitu. Referral gitu ya, berarti dia ngejualin. Gitu, betul sekali. Bisa. Bisa kok seharusnya. Berarti dari sekarang bisa ya berarti. Betul. Oke, aman ya? Aman.
Kalau ada yang mau kasih, oh Kak, aku mau kasih masukan nih Kak, aku udah sering ngadain webinar, ternyata webinar kayak gini-gini, itu nggak apa-apa juga buat sharing-sharing gitu. Jadi, oh berarti kita jangan ngelakuin hal yang sama lagi untuk webinar selanjutnya gitu. Apa yang harus kita antisipasi, itu juga boleh banget. Kalau mau sharing-sharing gitu. Kita sampai 16.35 kali ya. Takutnya teman-teman yang lain ada agenda. Halo Kak, Halo. aku mau nanya Kak, aku Reski dari FEC Koor Solo SD Halo. SMP. Halo Kak, kedengeran suara gue Kak? Jelas. Jelas. Nah mau nanya ini Kak, misalnya untuk yang mengadakan webinar yang collab terus ngundang narasumber dari luar, itu kira-kira dari ruang guru ada nggak ngasih sesuatu ke narasumbernya kayak sertifikat atau segala macam gitu Kak? Oh, oke. Kalau itu sih bisa sih, maksudnya nanti palingan bikin template sertifikatnya buat si narasumber ini. Nah, itu masih bisa diajuin sih. Tapi kalau misalnya dalam berupa uang atau barang, itu kita nggak bisa sih, apalagi kalau uang ya. Gitu. Tapi kalau sertifikat masih bisa. Karena kan kita juga ngebikinin sertifikat buat pesertanya kan, sekalian juga nih buat narasumbernya. Itu boleh. Oh, kira-kira nanti kalau misalnya sertifikat untuk narasumber itu tanda tangannya dari mana Kak? Terus kalau yang untuk si siswanya ini juga gimana nanti Kak? Kalau nanti aku coba up lagi ya. Seharusnya sih sama kayak webinar yang udah sih. Maksudnya ada template-nya, jadi nanti langsung ada tanda tangannya. Nanti aku tanya lagi ya. Kalau dari kalian untuk sertifikatnya biasanya tanda tangan siapa? Kalau untuk siswa biasanya dari tanda tangan lead sih Kak, kalau siswanya. Tapi belum pernah yang undang dari luar juga soalnya Kak. Oke. Kalau misalnya peserta tanda tangannya cuma dari lead, apakah bermasalah? Nggak ada masalah kan ya selama ini? Kalau sejauh ini nggak ada masalah sih Kak. Oke, karena kan cuman yang narasumber itu tadi yang aku bingungin Kak. Nanti tanda tangannya apakah ada resmi dari ruang guru atau gimana nantinya gitu Kak. Oke. Boleh pertanyaannya bagus. Nanti aku bantu Terima kasih Kak. ya. Iya. Halo Kak, mau tanya Kak, ini kan nanti webinarnya sifatnya nasional nih Kak, dan rencananya kan nanti mau ditampilin di landing page-nya ruang guru. Nah, kita sebagai koordinator tuh nanti apakah kita nginputnya di mana tuh Kak? Apakah di CRM atau mungkin ada kayak link khusus, jadi mungkin nanti daftar-daftar webinar yang akan tampil atau yang akan launching itu gimana tuh Kak? Kalian kayak template? Iya, boleh. Kemungkinan nanti bakalan aku lengkapin lagi nih terkait dengan template-nya. Nanti gimana caranya kalian untuk masukin foto atau dan yang lain-lain itu bakalan disediain juga. Terus kemungkinan sih bakalan isi form, kalau enggak spreadsheet. Nanti kalau misalnya memang dari akunya lupa dan kalian ternyata udah ada konsep webinar umum atau join atau collab, nanti diingetin lagi ke aku aja ya. Kak, ini aku ada proposal terkait webinar nih atau mau ngejelasin info webinar aku seperti ini. Kira-kira bisa dibantu nggak ya Kak untuk up di landing page gitu. Nanti aku bantu up juga. Gitu. Nanti ada data yang diisi ya Kak Umi pastinya. Oh ya Kak, siap Kak. Nah, tapi dari FEC koordinatornya juga harus benar-benar, karena ini kan kita selangkah lebih ke umum ya berarti. Nah, benar-benar harus diseleksi juga nih teman-teman FEC-nya. Dari segi materi, PPT-nya juga diperhatiin, colorful-nya, terus dari font-nya juga gitu. Terus menguasainya sudah benar atau enggak. Nah, itu tugasnya teman-teman dari FEC koordinator nih buat bantu FEC-nya. Gitu. Aman ya berarti? Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, aku mau tanya dong. Iya, boleh. Kalau untuk webinar yang umum ini, apakah ada keharusan dalam 1 bulan bikin berapa webinar gitu? Atau mereka itu satu webinar itu berapa orang FEC gitu-gitu Kak? Oke. Kak, apakah harus gitu kan kita ngejalanin webinar umum ini atau
join atau collab ini. Sebenarnya sih balik lagi ke teman-teman lain gitu. Kalau misalnya memang dirasa oh di regional gue ternyata webinar yang CBC online-nya udah nggak bisa nih karena sekolah mungkin fokus yang lain gitu kan. Ya udah kita coba yuk webinar umum ini gitu kan. Jadi memang sebenarnya sifatnya adalah opsional gitu. Nanti pun kalau misalnya mau absen ya tetap sama absen webinar gitu. Jadi balik lagi sih ke teman-teman regional masing-masing gitu. Kita ngasih insight nih yang bisa dijalanin sama teman-teman FEC koordinator dan teman-teman FEC gitu. Jadi kalau misalnya memang mau dijalanin bisa menjadi salah satu alternatif juga buat kegiatan dari FEC gitu. Jadi kalau misalnya ada targetnya kapan atau apa itu belum ada sih. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Halo Kak Mutia. Halo. Ya, mau nanya kan tadi kakak sempat bahas tuh terkait absen. Nah, kalau webinar ini FEC model absennya kayak gimana ya Kak? Setahu aku mau nanya dulu deh. Kalau di CRM, FEC koordinatornya kan sekarang yang ini ya, yang apa namanya? Yang ngebuat daily-nya berarti ya? Tapi absennya tetap di AM, Kak. Iya, asalnya by AM. Di AM. Paling di notice aja sih. Oh, nanti aku coba up ke tim CRM ya. Kalau misalnya mau ngadain webinar, karena ini kan PIC-nya sebenarnya dari FEC koordinator sama FEC ya. Oke. Tapi sih Kak, kalau kita misalnya kayak input jadwal, itu kalau saya lihat di bagian add activity, kita bisa add session Kak. Maksudnya itu bisa masukkan nama FEC-nya. Cuman kemarin waktu pas konkol itu, wewenang FEC koordinator tuh nggak boleh Kak masukkan absen. Jadi tetap masuknya melalui AM. Jadi ya, kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini, apakah kita dari FEC koordinator yang input kegiatannya atau gimana, tetap ke AM lagi atau gimana Kak? Oke. Jadi memang seharusnya sih kemarin di CRM kan bener kata Kak Umi kan, seharusnya tuh udah di FEC koordinator juga bisa add activity. Tapi memang dari CRM-nya mungkin masih belum siap, makanya masih diubah ke AM dulu gitu. Tapi nanti aku bakalan bantu up juga kalau ada activity kayak gini, bakalan siapa yang assign ke FEC-nya, apakah dari AM atau FEC koordinatornya gitu. Makasih ya udah di reminder. Kamu tim mau nyambung pertanyaan tentang absen. Gimana? Kan kalau absen gitu, ini kan acaranya kan bebas kan, kita mau bikinnya hari apa gitu kan awalnya sebenarnya. Nah tapi kalau ada opsi buat absen, berarti kalau bikin acara hari Minggu itu dihitung lembur kah atau gimana? Iya benar juga ya. Iya mungkin bisa ditanyain juga dulu ya. Makasih ya. Kalau misalnya kegiatan webinarnya adanya di weekend ya, itu dihitung lembur atau enggak? Atau maksudnya kalau misal webinar tuh nggak wajib absen kan ya udahlah ya, dianggap kita extra mile sendiri gitu kan, nggak usah diabsenin. Oh itu juga sejauh ini kalau di Jateng 1 juga kalau weekend gitu, tapi kalau semisal harus dihitung absen ya dikabarin aja, nanti bisa dianggap sebagai hari kerja apa enggak gitu. Oke, siap. Makasih kamu Ti. Sama-sama. Tapi selama ini kalau webinar yang CBC online di sekolah itu masuknya ke activity kan ya? Atau bukan? Iya, activity. Soalnya kan hari kerja juga kan sekolahnya. Jarang banget sekolah yang mau weekend kan. Betul. Sip, makasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Mungkin, aku mau nanya juga, jadi kepikiran juga. Kalau misalnya kita bikin collab-nya sama sesama orang ruang guru sendiri gitu, memungkinkan nggak sih kayak misal ngajakin orang tag-nya ruang guru gitu, yang pinter gitu kan, jadi biar bisa inspire anak-anak SMA yang pengen coding juga, atau misal ajakin dari internalnya ruang guru sendiri gitu, memungkinkan nggak sih kamu? Memungkinkan sih sebenarnya, tapi harus izin.
izinnya ini mungkin yang agak lebih panjang. Maksudnya kayak daripada kita coba cari yang di luar, boleh nggak sih kalau misalnya yang internal ruang guru juga gitu. Tapi ya memang di beda divisi ya maksudnya ya. Iya, Oke. Boleh. Oke. Nanti aku tanya mekanismenya juga ya. Siap. Makasih ya Kak Muti. Sama-sama. Terima kasih juga idenya. Oke, ini udah nggak ada yang tanya lagi ya. Nah, iya Mas Yan, nggak apa-apa, live aja. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa discuss di grup nasional Field Coordinator juga. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya. Semoga target mingguannya semua tercapai. Amin. Amin. Oke, sehat-sehat semua ya. Thank you Muti. Thank you Kak. Terima kasih Kak. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih. Bye.